Audio Jungle. Sekarang aktivitas saya di Pondok Pesantren Islam Ibadur Rahman mengajar dan sebagai ketua bidang dakwah dan kehumasan di Pondok Pesantren Islam Ibadur Rahman, dan juga sebagai kita membuat satu yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dakwah kemanusiaan yang bernama Al-Majdi Indonesia, dan ini berada berkantor di Medan. Baru 6 bulan Pak. Jadi fokus kita memang untuk bagaimana mensyiarkan dakwah Al-Quran dan kemanusiaan, khususnya Palestina. Karena saya melihat beberapa bulan belakangan ini atau 1 tahun belakangan ini, semenjak banyaknya terjadi intimidasi dan lain sebagainya dari pemerintah berkaitan tentang syiar dakwah kepalestinaan, dengan ditutupnya salah satu NGO atau yayasan kemanusiaan yang cukup besar dan cukup lama di Indonesia, ya tidak kita sebut namanya. Ya, semenjak itu kayaknya kaum muslimin dan kaum muslimah ini agak surut semangatnya untuk berderma atau berinfak untuk Palestina. Maka kita buatlah yayasan ini dalam rangka menjadi wasilah terkumpulnya dana untuk kita bantu saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam, khususnya di Palestina. Alhamdulillah, walaupun dengan segala macam ujian, ya sempat saya ditanyai oleh aparat dan lain sebagainya, saya jawab dengan baik, saya jawab dengan tenang, dan karena kita juga sudah resmi berbadan hukum dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Cuma dipantau oleh mereka. Ya, sering kan kalau kita didatangi sama orang nggak tahu lah, nggak jelas. Tapi alhamdulillah masih terus berjalan, dan kita sudah buat event tentang Palestina, Quran dan lain sebagainya, sudah sampai ke Gubernur Sumatera Utara. Kita disambut oleh beliau 6 hari Pak. Ya, pakai fasilitas rumah gubernur, pakai fasilitas mobil gubernur, naik Fortuner, naik Alfa, suka tidak. Alhamdulillah, wasilah dari dakwah, wasilah dari kita menghidupkan syiar agama Allah disambut dengan baik, ya. Dan juga sampai ke Bupati Langkat, bahkan beliau berdua berinfak untuk Al-Quran. Masing-masing Masya Allah, luar biasa pemimpin kita. Mudah-mudahan ini menjadi asbab turunnya keberkahan di Sumatera Utara. Dan mudah-mudahan nanti kita sedang buat progres bersama abang-abang yang ada, ya, aktivis dakwah kita di sini. Kita mau kita bumikan Al-Quran, kita bumikan syiar dakwah di Tanjung Balai dan kisaran, insya Allah. Karena bulan depan kita kedatangan tamu dari Palestina juga, qori internasional, artis juga, nasyid, ya, penyanyi nasyid religi. Kalau mungkin anak-anak kaula muda kenal sama sosok ini, yaitu Bara Masud. Ya, saya selain mengajar juga menjadi penerjemah kurang lebih sudah 4 tahun, ya, bersama Bara Masud, bersama syekh-syekh dari Palestina, dari Yaman, dari Madinah, sudah pernah kita temani dan kita keliling ke Indonesia. Dari Aceh sampai Sulawesi, Kalimantan sudah kita sambangi untuk menyebarkan dakwah Islam ini. Insya Allah kita akan datangkan beliau di Tanjung Bali dan kisaran. Al-Qur'an masuk nggak ya? Siapa? Kalau siap kita datangkan, nggak peduli kita mau kecil mau besar, masjidnya kita penuhi sampai jalan nanti. Orang tuh buat pesta untuk jalan, kita buat dakwahnya. Ngeri kali Ustaz ini ya, kecil-kecil ngeri juga ya. Ya kalau ece aja nih, karena berkembang pula ya kan. Ya gitu. Insya Allah, intinya kita sebarkan dakwah Islam. Mudah-mudahan Allah berikan jalan, Allah lindungi kita menjadi, dan semua dakwah kita ini menjadi pahala insya Allah. Berjamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insya Allah lanjut ke materi, yaitu materi kita adalah ujian adalah konsekuensi iman. Ujian adalah konsekuensi iman. Siapapun yang mengikrarkan kalau dirinya adalah seorang mukmin, seorang mukminah, orang-orang yang beriman, maka resiko yang akan kita dapatkan adalah Allah akan berikan kita ujian. Ini sudah pasti Pak, sudah seperti pasangan. Orang yang ingin beriman, kalau orang yang ingin diakui imannya oleh Allah, dia harus menikmati ujian-ujian yang Allah berikan. Jadi sangat tidak mungkin, ya, orang yang beriman itu tidak diuji sama Allah.
pasti akan Allah uji. Ini adalah sebuah kepastian, dan itu sudah kita tahu ya, dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi, menguji para rasul, menguji para sahabat, menguji orang-orang soleh terdahulu dengan dakwah mereka, ya, dengan bagaimana mereka memperjuangkan Islam ini. Maka kita juga sebagai seorang mukmin yang hidup hari ini juga tak luput dari yang namanya ujian. Ujian itu adalah konsekuensi atau bukti keimanan kita. Apa dalilnya Ustaz? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ankabut surah ke-27 29 ayat ke-2. Yang mana Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka mengatakan dirinya beriman dan kemudian kami biarkan begitu saja dan tidak kami berikan ujian kepada mereka? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah berikan ujian bagi orang-orang beriman yang sebelum mereka. Untuk apa? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang mengatakan dirinya beriman, imannya itu iman yang jujur, iman yang benar. Dan Allah juga ingin tahu dari wasilah ujian ini siapa di antara mereka yang imannya itu ecek-ecek saja, imannya itu main-main, imannya itu ya bohongan, imannya itu dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dikatakan oleh Allah digolongkan dari orang-orang yang beriman yang jujur imannya, maka kita harus menikmati dalam tanda kutip ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pasti, Pak. Sudah pasti, ya. Dikuatkan lagi dalam ayat-ayat yang lain. Contohnya Quran surah Ali Imran ayat ke-142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin." Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Padahal Allah belum tahu siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dalam mempertahankan keimanannya dan siapa di antara kalian yang orang-orang yang bersabar. Jadi ujian dari Allah itu agar melihat siapa di antara kita ini yang bersungguh-sungguh dalam imannya. Dan juga Allah ingin melihat siapa di antara kita dengan iman ujian yang Allah berikan ini dia bersabar. Kemudian di dalam surat yang lain dijelaskan Al-Baqarah ayat 214. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sedangkan kalian belum diberikan ujian sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian? Apa yang Allah berikan kepada mereka? Massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Allah berikan mereka ba'sa. Ba'sa itu kesulitan, Pak. Ya, kemudian dharra, ya, kesempitan. Kemudian juga ada sebagian kaum yang Allah uji dengan wazulzilu, zilzalah. Zilzalah itu gempa bumi. Ya, musibah dan lain sebagainya. Hatta yaqula rasul, sampai-sampai rasul yang diutus kepada mereka mengatakan, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah ini datang? Saking beratnya ujian yang menimpa mereka, saking beratnya ujian hidup, ujian keimanan yang Allah berikan kepada mereka untuk menguji iman mereka. Sampai minta tanya sama Allah, kapan pertolongan Allah ini datang? Kemudian Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat-sangat dekat. Ma'asyiral muslimin wal muslimah azakumullah. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ujian itu merupakan bukti keimanan kita. Kira-kira siap kita membuktikan keimanan kita, Pak? Berarti kalau kita siap, kita harus siap juga menikmati ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, nanti kita akan jelaskan apa saja ujian-ujian yang pasti akan menimpa kita yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu siap membuktikan imannya, Bu?
Insya Allah. Berarti ibu-ibu juga harus sabar, harus kuat, harus tegar menghadapi ujian dari Allah. Jangan sampai kurang 10.000 aja, ya, jatah dari suami udah nggak sabar. Bang, kok kurang 10.000? Maksudmu apa ini? Ya, udah nanya kayak gitu pula. Sabar. Ya, karena nanti ada janji dari Nabi, kabar dari Nabi SAW, kita itu diuji dengan harta kita, baik banyaknya maupun sedikit. Itu juga merupakan ujian dari Allah. Yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Beliau mengatakan, la yazalu bala'ul mu'min wal mu'minah fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallahu ma'alaihi min khati'ah. Sesungguhnya Allah pasti akan memberikan ujian kepada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dalam 3 hal. Catat baik-baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. 3 hal ini yang dijanjikan oleh Nabi yang akan menjadi wasilah dalam pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fi jasadihi, di dalam jasadnya, dalam fisiknya, dalam tubuhnya. Nanti akan Allah uji. Ujian, bentuk ujian fisik itu apa? Sakit. Sebagus apapun kita mengatur pola makan kita, sebaik apapun kita mengatur, ya, jadwal harian kita, olahraga dan lain sebagainya, kita berusaha dengan hidup sehat dan lain sebagainya, nanti di suatu waktu pasti akan Allah uji dengan sakit. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna dalam setiap tindak tanduk kelakuannya sehari-hari. Aktivitasnya semua dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh wahyu. Pertama dari bangun tidur sampai mau tidur, semuanya bermanfaat, semuanya mengandung hikmah yang luar biasa, kesehatan dan lain sebagainya. Tapi di akhir, di sesi hidup beliau itu ada, ya, beliau diuji oleh Allah dengan sakit, walaupun wasilah dari orang lain, ya. Dalam riwayat dikatakan beliau diracuni oleh seorang Yahudi dan lain sebagainya. Yang penting beliau diuji oleh Allah dengan sakit. Yang pertama, fi jasadi. Nanti kita akan ceritakan bagaimana juga para nabi terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit juga. Kemudian yang kedua, setelah jasad kita Allah uji dengan sakit, kemudian yang kedua adalah wa fi malihi, di dalam harta kita. Harta kita juga Allah uji, Pak. Baik sedikit maupun banyak dari harta kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa fi waladihi, di dalam anak-anak keturunan kita itu juga ada ujian dari Allah. Ya. Mungkin saat ini dia masih bayi, imut-imut, kita lihat. Gak tahu nanti besarnya apakah masih imut-imut atau amit-amit. Nah, ada ujian dan nanti, Pak. Sekarang kita banggakan dia dan lain sebagainya. Nanti ketika ada masanya, qadarullah, Allah berikan ujian kepada kita, anak kita pun menentang kita, anak kita nggak mau dengar kita, anak kita nggak mau taat sama kita. Itu juga ujian dari Allah. Apa maksud Allah menguji kita dari 3 hal ini? Hatta yalqallahu ma'alaihi min khati'ah, agar nanti kita berjumpa dengan Allah tidak membawa dosa sedikit pun. Berarti ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah dalam rangka untuk menghapuskan dosa-dosa kita, dalam rangka untuk menambahkan pahala kita ketika kita sabar dan menikmati ridho atas ujian yang Allah berikan ini, dan akan mengangkat derajat kita. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam sebuah hadis bagaimana golongan manusia yang paling berat yang Allah jelaskan di dalam hadis, yang dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis, golongan manusia yang paling berat ujian hidupnya. Asyaddun nas bala'an al-anbiya, atau golongan manusia yang paling berat ujian hidupnya adalah para nabi. Yuk kita sedikit bahas sejarah para nabi. Nabi pertama siapa, Bu? Adam alaihissalatu wassalam. Kalau kita baca sejarah di dalam Al-Quran dan juga banyak di dalam hadis-hadis dijelaskan tentang apa ujian yang menimpa Nabi pertama ini, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Apa, Bu, kira-kira?
Dari sisi mana dari tiga hal ini yang Allah ujikan kepada Nabi pertama kita ini? Anaknya. Hebat ya? Anaknya. Kenapa anaknya? Siapa nama anaknya? Qabil dan Habil. Manusia pertama, Nabi pertama, Qabil dan Habil merupakan generasi manusia pertama. Betul nggak? Keturunan pertama dalam sejarah peradaban manusia siapa? Qabil dan Habil. Langsung Allah uji beliau. Nabi Adam diuji dari sisi apanya? Dari sisi anaknya. Harusnya anak Nabi, keturunan manusia pertama harusnya jadi orang baik, betul. Tapi kenapa Allah uji mereka? Allah uji Nabi Adam dengan ujian anak. Qabil hasad dengan Habil. Ya, Allah berikan mereka ujian juga. Qabil dan Habil diperintahkan untuk mempersembahkan kurban yang terbaik. Yang tidak lain, Allah melihat bukan bentuk wujud fisiknya, akan tetapi keikhlasan. Habil memberikan yang terbaik kepada Allah dengan ikhlas. Kemudian Allah terima kurbannya. Akan tetapi Qabil tidak. Ya, dia ingin mencari wajah ayahnya karena melihat Nabi Adam alaihissalam lebih cenderung kepada Habil. Kemudian karena hasadnya dia tidak ikhlas mempersembahkan kurban kepada Allah, akhirnya tidak terima, malah menambah hasad lagi, sehingga akhirnya ya Qabil membunuh Habil. Karena dosa hasad kemudian melahirkan dosa yang lebih besar lagi, yaitu membunuh. Inilah dosa pertama. Ini adalah darah yang tertumpah yang pertama kali dalam sejarah peradaban manusia. Qabil membunuh Habil. Manusia pertama tak luput dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji dari sisi mana tadi? Dari anaknya. Kemudian Nabi selanjutnya yang akan kita bahas adalah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Dari mana Allah uji beliau? Dari sakitnya. Dan ternyata dari sakitnya itu juga Allah uji dengan dua ujian yang disebutkan. Sakit beliau itu adalah sakit yang tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya dan tidak akan Allah berikan kepada orang setelahnya. Jadi satu-satunya manusia yang merasakan sakit seperti beliau itu cuma Nabi Ayub. Apa nama sakitnya, Pak? Sakit semacam sakit kulit, sakit kusta. Kalau di dalam bahasa Arab namanya judamun. Artinya sakit kusta. Dan kustanya ini bukan seperti biasa, ya, yang kusta yang amat sangat akut sekali, ya, sampai beliau merasakan sakitnya ini ratusan tahun. Loh, ratusan tahun? Karena umur para nabi terdahulu itu tidak seperti kita, panjang-panjang umur. Ya, dari sakitnya ini Allah uji juga dengan yang lain. Sudahlah sakit dia, ya, kulitnya terkelupas setiap hari, ketika tersentuh saja sudah terkelupas. Ya, yang dulu Nabi Ayub adalah nabi yang kekar badannya, bersih kulitnya, tetapi Allah uji dengan penyakit ini untuk menambah keimanannya, menguatkan keimanannya. Ketika ditanya oleh orang-orang yang mengelayat, orang-orang yang mengunjungi beliau, ziaratul marid kepada Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, mereka bilang, wahai Ayub, engkau adalah Nabiullah, kamu ini Nabi Allah, minta sama Allah kesembuhan, maka insya Allah Allah akan kabulkan dan engkau akan disembuhkan. Apa kata-katanya? Aku sudah bersyukur dengan keadaan aku yang seperti ini. Walaupun jasadku tidak bisa bergerak dan penuh dengan rasa sakit, akan tetapi aku tetap bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kedua. Apa yang pertama? Hati yang tetap mengingat Allah. Yang kedua, lisan yang tetap bisa berzikir kepada Allah. Ini sudah cukup, dan aku mampu melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabadikan di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Qasas, yang mana beliau mengatakan, inni masaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku adalah hambamu yang mendapatkan ad-dur. Dur ini, Pak, penyakit yang sudah sangat akut sekali, yang tipis sekali kemungkinan untuk sembuh. Ya, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha penyayang. Beliau tak minta sembuh dalam doanya ini, cuma mengadu sama Allah, aku sabar atas penyakit yang engkau berikan ini, dan engkau ya Allah
adalah zat yang maha penyayang. Cuma bilang itu saja. Karena dia masih bersyukur diberikan lisan yang masih bisa berzikir dan hati yang tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dengan rasa sakit yang Allah berikan ini, di tengah-tengah perjalanannya bertahan di atas rasa sakit ini, sabar di atas rasa sakit ini, ternyata anak dan keluarganya tidak sabar. Hartanya juga habis untuk bagaimana ikhtiar pengobatan beliau. Yang dulu yang sebelumnya anaknya itu banyak menemani beliau, bangga punya ayah seperti Ayub karena orang kaya, ganteng, gagah, nabi, dikenal oleh banyak orang. Saat bapaknya sakit, anaknya diuji, tidak tahan, akhirnya meninggalkan bapaknya. Sebelumnya istrinya tetap menemani beliau, menemani ketika sakit. Tetapi karena panjangnya masa ujian tersebut, akhirnya istrinya pun meninggalkan beliau. Hartanya habis, anaknya meninggalkan beliau. Kemudian apa? Istrinya pun juga cabut, pergi, gak mau menemani Nabi Ayub. Dan akhirnya Nabi Ayub sebatang kara hidup di atas ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apa hikmah dari kisah ini, Pak? Setelah kesabaran itu, dan Allah sudah yakin tentang kesabaran Nabi Ayub, ya akhirnya beliau Allah sembuhkan. Beliau Allah sembuhkan dari penyakitnya, dan Allah lipat gandakan dari nikmat-nikmat yang dulu Allah berikan kepada beliau, dan Allah lipat gandakan setelah kesembuhan. Istrinya kembali lagi, bahkan dia menambah istri, Pak, jangan ikut, Pak. Ya, anaknya pun kembali lagi, ya semakin taat meminta maaf kepada ayahnya, kemudian semakin taat, Allah tambahkan lagi anaknya dari istrinya yang lain, hartanya kembali lagi, hartanya semakin banyak, sehingga Nabi Ayub kembali bisa berdakwah, kemudian memberikan manfaat untuk umat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah setelah gelap terbitlah terang. Ya, kalau dalam peribahasa yang lain, Pak, badai pasti berlalu. Kalau bahasa Al-Qur'annya, inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Dua kali ditakkidkan oleh Allah, ditekankan oleh Allah. Sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan. Allah ulangi lagi, sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan. Jadi mau bagaimana gitu? Ya, apalagi yang kita takutkan ketika kita sudah mengikrarkan kalau kita adalah orang beriman? Ujian apalagi yang membuat kita kufur kepada Allah, lalai kepada Allah? Padahal semua ujian itu sudah Allah berikan kepada para nabi, orang-orang soleh terdahulu. Sudah, tugas kita cuma satu aja, contoh mereka. Walaupun tidak mudah, walaupun berat juga, tetapi kita sudah punya contoh. Tinggal kita kuatkan keistiqomahan kita untuk tetap di jalan Allah, walaupun ujian terus menerpa kita. Pada zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi sebenarnya. Nabi Zakaria dibelah dua. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ulul azmi pertama. Ya Pak ya, berdakwah kurang lebih 990 tahun. Tapi yang mengikuti beliau cuma 11 sampai 13 orang dalam riwayat. Jadi 1 tahun rata-rata 100 tahun rata-rata 1 abad yang ikut beliau cuma 1 orang. Awak baru berdakwah 7-8 tahun, ngelihat jamaah sedikit udah kendor. Nah, macam mana itu? Tapi ya, Nabi Nuh Pak, 1990 tahun yang ikut kapal beliau sehingga selamat dari badai luar biasa banjir bandang itu cuma 11 orang. Dalam riwayat 13 orang. Berarti kalau kita kalkulasikan rata-rata 1 abad 1 orang masuk Islam. Jangan. Bukan sembarangan itu Pak ujiannya. Ujian paling berat itu, jujur. Ketika mungkin kita ya para asatidz juga seperti itu. Datang jauh-jauh kemudian melihat jamaahnya cuma 2 orang, terpukul dia. Tapi kalau dia mengingat kisah Nabi Nuh, nggak ada yang ditakutkan. Apalagi 1 orang pun jadi mulazamah kita. Bukan dakwah, mulazamah talaki. 1 lawan 1, kan one by one. Kalau ini alhamdulillah banyak ini Pak Rani. Ya. Masya Allah. Pada zaman rahmati Allah, belum lagi kita mengambil ibrah dari kisah
Nabi Yusuf. Ya Pak ya. Kok Nabi Yusuf ini mulai dari kecil Pak diuji sama Allah. Apa Pak? Dihasati sama saudara-saudaranya. Sampai suatu ketika geram kali dia sama Nabi Yusuf, masih juga Nabi Yakub itu sayang kali sama dia. Akhirnya mereka buat makar. Macam mana Yusuf ini meninggal? Cuma ayo kita masukkan ke dalam sumur. Ajak dia main-main, masukkan ke dalam sumur. Dimasukkan ke dalam sumur. Ya, pakai sandiwara pula lagi itu. Ya, saudara-saudaranya pulang menangis-nangis di hadapan Nabi Yakub. Ya, dia bilang, ya Allah, wahai ayahku, sesungguhnya ya Yusuf akalahu dzibbu, dimakan oleh serigala. Dibawanya baju Yusuf yang berdarah-darah, dibuat darah buatan Pak. Menangislah Nabi Yakub sampai apa Pak? Sampai buta matanya. Padahal dia dimasukkan ke dalam sumur, ya. Tapi Allah selamatkan, diangkatlah dia oleh musafir yang singgah untuk mengambil air. Belum sampai di situ. Kalau kita bayangkan kalau diselamatkan udah kok pulang sama mama sana, gitu kan Pak? Gitu nggak Pak? Atau mau kita jual kan Nabi Yusuf dijual? Ada yang berani jual anak sekarang? Masuk penjara. Ya kalau Nabi Yusuf dijual Pak, dijual di pasar budak. Wih ini ganteng anak ini, ganteng. Misalnya nih anak jangan kita coba deh. Itu ganteng putih ini laku nih dijual, dibawa sama orang itu. Bukan dibawa ke rumahnya, bukan ditanya rumahmu mana, bapakmu siapa enggak. Oh, yang dipikirkan oleh musafir tadi karena memang orang nggak beres juga ini musafirnya, dibawa ke pasar budak dijual, murah kali Pak dijual. Ya dalam riwayat itu cuma berapa dirham aja. Ya kalau dulu nggak dirham tapi dikurskan dalam dalam kisah itu pakai dirham, murah kali nggak sampai 2 juta. Nabi Yusuf jual anak. Kalau sekarang ada baru-baru ini di Makassar, anak 2 remaja membunuh 1 orang anak dengan niat untuk menjual organ-organ tubuh. Rupanya nggak sampai niatnya, ditangkap polisi. Tapi kok ngeri kan ya Pak ya, sampai ada niat anak-anak remaja, ternyata dia sudah kecanduan game online. Dia mau beli slot. Bapak-bapak yang main slot ini senyum-senyum. Ya, sampai kayak gitu Pak, nauzubillah. Ya, kemudian singkat cerita dijual beliau, dibeli sama siapa? Imro'atul Aziz. Ya, seorang istri dari Raja Mesir. Ya, ini bagus ini kayaknya. Bisa nanti kita adopsi lah bahasa kita adopsi. Ya diadopsi sama Al Aziz Raja Mesir sama istrinya. Kemudian dibawalah dia ke istana. Apakah sampai di situ Pak? Setelah dihasati masuk sumur, diselamatkan, dijual di pasar budak, diselamatkan lagi masuk ke istana. Kalau gambaran kita kalau udah masuk istana aman, nyaman, tenang, makan enak dan lain sebagainya. Betul, memang seperti itu, besar dan lain sebagainya. Tapi ketika Yusuf sudah remaja, ketika umur ganteng-gantengnya, umur matang-matangnya diuji lagi. Diuji oleh apa? Diuji oleh ibu angkatnya sendiri. Siapa? Zulaikha. Diuji dengan apa? Dengan ujian paling berat bagi seorang laki-laki. Apa itu? Ujian perempuan. Zulaikha itu Pak, ketika itu wanita paling cantik di seantero Mesir. Dia yang paling cantik. Ya. Dan Masya Allah ujiannya itu di dalam sebuah rumah istana. Kemudian di istana itu banyak bilik-bilik besar. Dan Yusuf dan Zulaikha itu ada di salah satu bilik atau kamar yang tidak ada manusia satupun yang tahu. Semua tertutup, jendela tertutup, semua nggak ada yang tahu, cuma Allah yang melihat. Ya, dalam teks yang kita baca dalam Quran surah Yusuf itu waqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, si Zulaikha sudah mau sama Yusuf dan ternyata dari fitrahnya Nabi Yusuf pun mau untuk melakukan hal yang seperti itu. Tapi walaula raaitu burhana rabbi la akunanna minal khasirin. Kalau seandainya aku tidak melihat tanda ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menjadi orang-orang yang merugi karena mengikuti nafsunya Zulaikha. Ya, beliau menghindar itu, akhirnya beliau keluar, lari dan tertariklah apa? Bajunya dari belakang. Ya Pak, ya, disidang lagi, disidang, ditanya, akhirnya masuk penjara. Ya, padahal dia nggak salah.
ya masuk penjara. Jadi nggak heran kalau ada mungkin di antara kita melihat ikhwan-ikhwan kita dan lain sebagainya, ustadz kita Allah uji dengan yang sama dengan Yusuf, nggak masuk nggak ada salah apa-apa kok dimasukkan. Nah itu sudah termaktub dalam sejarah, sudah Allah contohkan dalam sejarah. Itu juga mungkin akan mengenai kita, orang-orang beriman. Singkat cerita lagi, akhirnya ya dia dimasukkan dalam penjara. Di penjara bukan habis dakwah beliau, tetap beliau, bahkan beliau dikenal sebagai ahli tafsir mimpi. Jadi seluruh napi-napi, mau bahasa kita kan, narapidana. Kalau dulu apa nggak tahu lagi tak. Yang di penjara itu nanya semua tentang mimpinya kepada Nabi Yusuf. Dan semua jawaban dari Nabi Yusuf itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang mereka, ya akhirnya singkat cerita bebas beliau. Dan disitulah puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau. Akhirnya bebas beliau, kemudian beliau diangkat menjadi khazinul balad, sebagai bendahara dari negeri Mesir. Ya, setelah melewati estafet banyak ujian-ujian yang Allah berikan, kemudian Allah berikan tamkin kepada Nabi Yusuf sehingga beliau bisa menjadi pemimpin, ya, menjadi pemimpin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga merupakan ibrah yang besar bagi kita. Nabi Yusuf melewati segala macam fitnah, sama seperti Nabi Ayub tadi, ya, dari keluarganya diuji, dari fisiknya dia peranan di dalam penjara, dimasukkan ke dalam sumur dan lain sebagainya. Masya Allah, ini merupakan ibrah yang luar biasa. Maka kisah Nabi Yusuf ini dikatakan juga sebagai ahsanul qasas, ya Pak, sebaik-baik kisah. Siapa lagi? Banyak lagi. Nabi Muhammad juga seperti itu. Masya Allah, beliau luar biasa sekali. Ya, ujian yang Allah berikan itu sangat-sangat luar biasa. Nabi yang paling banyak mengikuti perang itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat 23 kali Nabi bertaruh nyawa. Untuk apa? Untuk mempertahankan dinul Islam yang saat ini kita nikmati. 23 kali Pak ikut perang. Ya, yang paling berat bagi beliau perang Uhud dan perang Hunain. Perang Uhud hampir mati Rasulullah SAW. Tapi yang Ibnu Qami'ah, orang yang didelegasikan untuk membunuh Nabi, dia salah membunuh. Yang dia bunuh adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini punya perawakan yang mirip sekali dengan Nabi. Dia pikir sudah membunuh Nabi, ternyata yang dia bunuh siapa? Mus'ab bin Umair. Bagaimana keadaan jasad Mus'ab bin Umair yang dibunuh sama Ibnu Qami'ah? Tangan kanan putus, tangan kiri putus, kaki putus, semua putus, tergeletak. Yang Masya Allah, yang luar biasanya lagi, yang menyayat hati Nabi SAW melihat jasadnya Mus'ab bin Umair. Gak ada kain yang bisa menutupi jenazah. Ditarik ke atas nampak kakinya, ditarik ke bawah nampak kepalanya. Padahal Mus'ab bin Umair adalah salah satu pemuda yang paling tampan di kota Makkah, merupakan keturunan dari orang yang terpandang dan kaya raya, yang parfumnya itu impor dari luar, yang pakaiannya itu impor dari luar, pakaian yang terbaik, parfum terbaik, sandal terbaik. Bahkan ketika dia keluar dari rumah, seluruh satu kecamatan ini tahu kalau ini adalah bau parfumnya Mus'ab bin Umair. Saking luar biasanya. Tapi matinya dalam keadaan tangan putus, kiri kanannya putus, kakinya putus, dan tidak ada kain kafan yang bisa menutupi. Itu ujian para orang-orang soleh terdahulu. Ya. Nabi SAW juga di dalam sebuah riwayat, beliau diblokir Pak, diisolir 3 bulan, 3 tahun beliau diisolir. Ya, nggak boleh ada yang membantu atau menyuplai makanan dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya beliau saja, tapi keluarganya juga, dan 2 suku yang merupakan keturunan dari Nabi SAW, yaitu Bani Hashim, Bani Muthalib, nggak boleh juga bantu beliau. Sampai diriwayatkan di dalam sejarah, hatta akalu warqa syajar, sampai Nabi itu memakan daun-daun pepohonan. Nggak ada makanan lagi, sampai makan daun. Kita pernah makan daun nggak? Daun ubi kita makan. Daun ubi sering. Nah, ini daun pohon Pak. Ya, kalau daun ubi saya mau. Ya Pak ya, nggak seperti itu. Insya Allah sudah terancam. Ya,
Nabi SAW paling berat ujiannya. Maka kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ujian hidup kita adalah bentuk Allah sayang sama kita, bentuk Allah ya ingin menguji kita, bentuk Allah ingin mengampuni dosa kita, bentuk Allah ingin menaikkan derajat kita. Jadi jangan sampai ada keluar kalimat kita, aduh berat kali pengujian ini Allah, aduh yang lain. Sampai terkadang ya ini juga menimpa di kalangan kita jamaah kita. Sikit aja Allah uji, bukan dia pun yang diuji, lari dia pun yang lari. Bukan dia yang diuji, dia pun yang sibuk. Ya, ada juga di antara kita baru sakit kaki ya bisul aja di pantat kiri, udah mau mati aku nih mungkin ini masih kena bisul ya. Nabi Ayub Masya Allah luar biasa ya. Apalagi Pak, hilang kereta kita, udah kita pukuli muka kita, udah hilang kereta meratapi pukul-pukul muka lagi. Ibu ya, hilang emas kita, meronta-ronta kita, sampai jambak-jambak kepala, jambak-jambak rambut. Padahal ya itu sudah dikabarkan oleh Nabi kita akan diuji dari harta kita, juga akan diuji sama Allah. Ya, jadi apapun bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita itu merupakan bagian atau bentuk cintanya Allah kepada kita. Maka dikatakan inna izamil jaza ma'a izamil bala, sesungguhnya besarnya balasan dari Allah itu sesuai dengan besarnya ujian yang Allah berikan. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu, sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, seseorang, maka Allah akan menguji mereka. Kalau kita mau diuji sama Allah, siap-siap. Kalau kita mau mendapatkan cinta dari Allah, maka siap-siap Allah akan menguji kita. Itu bentuk dari ujian dari Allah agar mendapatkan predikat kecintaan, keridhaan dari Allah. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, faman radiya falahu ridho, barang siapa yang dia ridho atas ujian dari Allah, maka Allah akan memberikan ridhonya kepadanya. Wa man sakhita falahu sukh, barang siapa yang murka atas ujian dari Allah, maka Allah pun sama akan murka kepadanya. Sudahlah ditimpa ujian, nggak dapat apa-apa, malah mendapatkan murka dan marah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau ridho atau murka? Tentunya dengan ridho, Pak. Kalau kita mau ridho atas ujian dari Allah, maka insya Allah kita akan bersama dengan orang-orang soleh terdahulu, para nabi, para rasul, dan para sahabat yang mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para sahabat, ketika kita menyebut satu di antara nama sahabat, apa yang kita sebutkan? Radhiyallahu, karena mereka adalah sebuah kaum yang sangat betul-betul menerima ridho atas ujian yang Allah berikan kepada mereka. Inilah tema penting kita pada kesempatan malam hari ini. Sudah jam 9:09, kita lanjut atau sudah Pak? Betul, lanjut ya. Sedikit lagi Pak ya. Ini 3 ujian yang kita sebutkan tadi dari hadis Nabi adalah ujian yang menimpa pribadi kita ya Pak ya. Pribadi kita kan, itu semua kan pribadi kita, jasad ya punya kita ya kan, kemudian harta ya milik kita, kemudian ketiga anak ya keturunan kita ya. Semuanya tadi sudah saya jelaskan misal-misalnya dari para nabi ya, dan juga para sahabat. Kita kutip beberapa kisah tadi. Ada yang diuji dengan anaknya, diuji dengan hartanya, diuji dengan fisiknya. Kalau fisik itu banyak, Nabi Zakaria dibelah 2 ya Pak ya. Kemudian para sahabat Masya Allah luar biasa. Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arad. Khabbab bin Al-Arad ini guru ngajinya Fatimah binti Khattab dan Sa'id bin Zaid ya, yang ketika peristiwa Umar mau masuk Islam, Khabbab di situ. Khabbab lah yang menarik tangan Umar itu untuk sampai ke Baitul Arqam, dan di sana dia bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Khabbab bin Al-Arad guru ngaji, orang mulia, akan tetapi ternyata proses beliau dalam mempertahankan iman dan hijrahnya itu luar biasa. Apa Pak? Dia adalah seorang pandai besi. Dia masih sebagai budak, kemudian bekerja sebagai pandai besi, dan kemudian bosnya atau majikannya masih kafir, termasuk dari pemuka Quraisy. Ketahuan kalau dia sudah Islam, seketika itu dipanggang dia di atas pemanggangan besi yang
bisa dipakai untuk memanggang besi. Panggangannya itu panas sekali. Kalau panggangan besi sama panggangan roti beda. Panggangan roti aja kita kena aja sakit, Pak. Apalagi ini tempat yang digunakan untuk memanggang besi. Panasnya luar biasa. Dipanggang dia di atas tempat tersebut sampai cacat badannya. Dalam riwayat, api yang membakar Khabbab bin Al-Arat itu sampai padam karena disebabkan dengan apa? Cairan yang berasal dari badannya. Lepuhan badannya itulah yang memadamkan api yang membakarnya. Kita kena knalpot aja, kena knalpot, belum api itu. Bapak-bapak yang ada yang rokok, Pak, ya, kena sedikit lemak aja, nah, sakit gitu. Macam mana mau dipanggang lah? Ya, udah ada yang merasakan. Ya, jadi masyarul muslimin wal muslimah azakumullah, ujian hidup itu pasti akan Allah berikan kepada kita, baik dari untuk pribadi kita. Dan saya ingin melengkapi sedikit saja dari hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Rasulullah SAW mengatakan ada 5 ujian yang juga pasti akan menimpa orang-orang beriman. Kalau tadi bentuknya pribadi, Pak, ya. Kalau ini dari eksternal kita, dari luar. Yang pertama adalah mukmin yang menghasatinya. Sesama mukmin kita ini, Pak, ada ujian juga, saling hasad. Hasad itu apa? Ya, lebih enaknya itu menerjemahkan hasad itu dengan istilah SMS. Apa SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Atau kita bilang iri dengki. Si fulan bangun rumah, awak pula yang panasan. Dari mana duitnya tuh? Wah, ini macam-macam. Ya, si fulan agak sedikit melejit usahanya, kita pula yang sakit kepala. Si fulana ya beli emas, cincinnya sebelumnya 1 jadi 2, kita pun bingung, wah banyak cincin kau ini. Ya, hasad kita macam-macam, iri, dengki dan sebagainya. Itu juga terjadi di antara kita, mukmin yang saling menghasati kita. Kemudian yang kedua adalah munafik yang membenci kita. Wah, ini lebih ngeri lagi, Pak. Kalau mukmin tadi tahu kita itu saudara kita, dan insya Allah lebih mudah kita untuk berdamai dengan dia, memaafkan dia. Tapi kalau orang munafik ini luar biasa. Dia seperti orang yang paling dekat dengan kita, seperti orang yang paham sekali tentang Islam, tapi kerjaannya untuk menyudutkan Islam, untuk menzolimi orang-orang Islam. Dia belajar agama Allah ini bukan untuk memahaminya dan mengamalkannya dan mendakwakannya, tapi untuk mengobrol syariat Allah. Dia belajar tentang hukum-hukum, fikih dan lain sebagainya, tapi untuk menyimpulkan bahwa syariat Allah itu batil. Salah satunya ya kampanye ya bahwa jilbab itu tidak wajib. Itu yang menyampaikan, Ibu tahu, Profesor Dr. Musdah Mulia. Dia seorang pakar. Saya kaji dalam suatu kesempatan, saya diminta untuk mengkaji pemikiran Dr. Musdah Mulia, yang dia bilang jilbab itu nggak wajib. Ya, dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Ada yang mengatakan, dan juga salah satu pendapat yang menyeleneh dari beliau ini mengatakan kalau LGBT itu boleh, Pak. Lesbi, gay, kemudian biseksual, transgender itu boleh nggak dalam Islam? Nggak boleh. Ya, sekarang sedang merebak ini. Lucu, Pak. Ada kisah lucu. Seorang laki-laki sudah meminang seorang perempuan, ya cantik, soleha, dan dia pun dikenal baik. Menikahlah mereka. Yang menjadi heran itu, ketika beberapa hari ya berjalan setelah menikah, si perempuan nggak pernah disentuh sama laki-laki. Padahal kelihatan maco, sering fitness, ya badannya tegap, ganteng, putih, ya kayak opa-opa Korea, ya. Tapi kok nggak pernah dia menyentuh istrinya. Ternyata dia gay, Pak. Dia sayang-sayangan sama si Joni. Padahal bininya bukan Joni namanya. Sayang-sayangan dia. Namakan Cin katanya. Tapi yang di SMS si Joni, laki-laki juga. Akhirnya bercerailah. Dan si perempuan itu sangat tertampar dan trauma untuk menikah. Dia menikahi seorang laki-laki maco, tapi nggak suka sama perempuan, suka sama laki-laki. Ada kayak gitu, Pak. Ya, Masya Allah. Ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Munafik ya membenci kita dengan mengolok-olok kita, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang juga menimpa ikhwan kita sebagian. Ya, siapa
tim lapangannya, ya orang yang seperti orang Islam dan lain sebagainya. Dan ini adalah ujian yang sudah pasti, ya, yang disabdakan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, mukmin yang memerangi kita. Orang mukmin, orang kafir yang memerangi kita. Orang kafir yang memerangi kita. Ini sudah pasti, Pak. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Nasrani, orang Yahudi tidak akan ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Orang-orang kafir itu tidak akan pernah tidur dan berhenti untuk menyakiti kita, kemudian memerangi kita dalam segala hal. Maka walaupun sekarang ini belum ada perang fisik yang menimpa kita, khusus yang ada di Indonesia, walaupun sebagian ikhwan kita kaum muslimin sudah diperangi sejak lama oleh mereka. Kalau Palestina itu sejak 1918 itu sudah dibunuhi, sudah dijajah oleh Yahudi sampai saat ini. Puluhan tahun sudah. Ya, Palestina sudah dijajah, disakiti, dizolimi, diperangi. Ya, bahkan tidak ada alasan pun bisa dibunuh. Ya, pernah di Ramadan tahun lalu saya bersafari dakwah dengan Syekh dari Palestina kurang lebih 1,5 bulan, Pak. Sampai Ramadan selesai pun habis awal kami lanjut lagi safari dakwah. Beliau menceritakan, ada video yang beliau kirim ke saya, seorang ibu yang sudah sepuh, umurnya mungkin 50 sampai 60 tahun. Dia datang ke Masjidil Aqsa dengan memakai tongkat pada siang hari menjelang asar. Dia ingin sholat di Masjidil Aqsa, sholat asar di Masjidil Aqsa. Ketika sampai di pintu Al-Aqsa, di pintu Baitul Maqdis itu, yang tiba-tiba dua serdadu Israel langsung menodongkan senjatanya dan kemudian menembak beliau di tempat. Kepala yang ditembak, dadanya ditembak 2 kali, meninggal dunia di situ tanpa ada alasan apa-apa. Ya, di depan anaknya, karena dia saat itu bersama dengan anaknya. Orang tua yang datang ke masjid untuk sholat tapi dibunuh dengan kejam, ditembak kepalanya, ditembak dadanya, meninggal dunia, syahid insya Allah. Tapi itu yang terjadi, Pak. Kafir itu nggak pernah suka sama kita. Dan Nabi SAW telah merasakan itu, dan Allah abadikan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 36, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wahai Muhammad, ingatlah mereka itu orang-orang kafir itu akan berbuat makar kepadamu. Apa Pak? Bentuk makarnya 3. Liyuthbituka, mengasingkan kamu. Sekarang kalau bahasa mengasingkan itu diapain? Di penjara, dimasukkan ke dalam sel. Itu kan diasingkan kan, Pak? Kemudian yang kedua, au yaqtulu, atau dibunuh, ya, untuk membunuhmu. Kemudian yang ketiga, au yukhrijuk, atau mengusirmu. 3 hal ini adalah makar yang pasti akan dilancarkan oleh orang-orang kafir kepada orang-orang beriman. Apalagi yang mereka adalah pewaris dari estafet perjuangan Nabi SAW. Karena dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah warisannya dari para nabi. Ketika dia menjadi ulama, menjadi dai, menjadi ustaz, pasti ya kemungkinan dia akan mendapatkan ujian 3 ini. Maka dari itu, masyaallah muslimin azakumullah, yang ketiga adalah kafir yang memerangi kita. Kemudian yang keempat adalah nafsu yang menentang kita. Nafsu kita selalu mengajak kita untuk keburukan, menentang kita ketika kita melakukan ketaatan dan kebenaran. Maka ini merupakan ujian dari Allah. Orang yang cerdas dikatakan oleh Nabi bukan orang yang gelarnya doktor, profesor, sudah mengkaji ini dan itu, khatam kitab ini dan itu, tidak. Al-kayyisu, kata Nabi, orang yang cerdas itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berhasil menundukkan hawa nafsunya dan orang yang bersiap beramal untuk kehidupan setelah kematian. Itu orang cerdas. Jadi orang cerdas itu bukan hanya dilihat dari ilmunya dan sebagainya. Dan saya sendiri mengatakan kalau saya belum tentu lebih cerdas dari para jamaah sekalian, Bapak Ibu. Siapa di antara kita yang paling cerdas? Yang mereka mempersiapkan bekal yang menuju akhirat dan bisa mengendalikan hawa nafsu dalam segala hal. Nafsu apa saja. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Nafsu yang menentang kita. Menentang dari mana? Dari ketaatan kepada Allah.
Kemudian yang kelima, yang terakhir, ujian yang akan Allah berikan kepada kita dan menimpa setiap mukmin adalah syaitan yang senantiasa menyesatkan kita. Syaitan itu akan menyesatkan kita, baik syaitan yang berbentuk jin ataupun manusia. Ini 5 hal yang disampaikan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Anas bin Malik, yaitu 5 ujian yang akan menimpa seorang mukmin dari luar. Mukmin yang menghasati, munafik yang membenci, kafir yang memerangi, nafsu yang menentang, kemudian syaitan yang menyesatkan. 5 hal ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Ma'asyiral muslimin azakumullah, mungkin cukup sekian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun mungkin agak sedikit panjang, jam 9:22, ya mudah-mudahan bermanfaat. Yang perlu kita garis bawahi, ujian dari Allah apapun bentuknya dalam kehidupan kita ini adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Jangan sampai kita mengeluh dengan keluhan yang membuat kita tidak rela, tidak rindu atas ujian dari Allah. Sabarlah kita, kuatkan keimanan kita, ya, ridholah atas segala takdir yang menimpa kita. Ujian-ujian hidup inilah yang akan menggugurkan dosa kita, yang akan menambahkan pahala kita, dan akan mengangkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak, didiklah dengan tarbiyah Islamiyah. Mudah-mudahan dia jadi anak soleh solehah. Kita punya harta, manfaatkan harta kita. Apalagi kita orang kaya yang punya kelebihan harta, infakkan harta kita, sedekahkan harta kita, bantu orang lain dari wasilah harta kita. Itu merupakan ujian, Pak. Itu titipan dari Allah. Manfaatkan. Kalaupun kita miskin, ingat di dalam sabda Nabi, sesungguhnya orang yang paling banyak masuk surga adalah orang miskin. Kan gak ada yang rugi, Pak. Orang kaya bisa masuk surga, orang miskin pun bisa. Ya, kemudian yang ketiga, kalau kita diberikan kesehatan, manfaatkan kesehatan kita untuk ibadah. Kalau kita diberikan ujian oleh Allah berupa sakit, sabar kita. Insya Allah setiap detik, menit, rasa sakit yang kita hadapi, yang kita rasakan, itu menjadi penggugur dosa kita. Apakah ada lagi hal yang tidak menyenangkan dalam Islam ini? Semuanya merupakan ibadah, pahala, semuanya adalah pahala dari Allah. Maka dari itu husnuzanlah sama Allah. Ketika kita diberikan ujian, sikap kita ada 3. Husnuzan sama Allah. Apa husnuzan? Berprasangka baik. Jangan pula Allah ini benci sama aku, bilang keretaku padahal baru 2 hari aku beli, belum lunas pun lagi, ya, benci Allah. Enggak gitu. Ya, mungkin Allah mau ganti dengan yang lebih baik. Mungkin Allah mau ngasih kita kereta yang nggak pakai cicil, beli cash, kontan. Kan kayak gitu, husnuzan sama Allah. Yang kedua, sabar. Ya, kemudian yang ketiga, tetap berdoa kepada Allah dan istiqomah. Ya Bu ya, ingat Pak, yang pertama husnuzan, yang kedua sabar, yang ketiga tetap istiqomah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati para jamaah. Kalau misalnya masih ada waktu, kita buka tanya jawab. Kalau misalnya pun tidak mengapa, karena waktu sudah malam. Mungkin ada kegiatan yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu sudah letih, capek kerja seharian. Ya, boleh kita cukupkan. Tapi saya kembalikan ke moderator. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.